Yes, balik lagi sama gua AND Channel dengan Hidayat Arif. Kali ini gue bakal bahas satu part yang cukup riskan kalau seandainya itu habis, dan mungkin untuk pecinta atau pengguna mobil manual bakal kerepotan di jalan. Apa itu partnya? Ini dia. Jadi ini kampas kopling. Mungkin buat pecinta atau pengguna mobil manual sudah sangat sering melihat satu spare part ini. Cuman kenapa ya, gue pengen banget bikinin video ini gitu kan, karena gue punya pengalaman pribadi yang gak enak banget. Pengalamannya kehabisan kampas kopling di jalan. Jadi untuk vlog kali ini gue bakalan bahas satu spare part ini, dan apa sih ciri-cirinya kalau misalnya kampas kopling mobil manual punya temen-temen itu sudah mulai habis gitu kan. Biasanya banyak banget yang bisa kita ciriin kalau misalnya kampas kopling udah mau habis gitu ya. Karena gua pernah kehabisan sampai bener-bener spare part kampas kopling itu habis, jadi mungkin gue punya pengalaman yang gak enak banget gitu kan tentang kampas kopling yang posisinya itu bener-bener habis di jalan, dan wah kerepotan banget itu. Jadi diklaksonin ya dari belakang gitu kan, terus jadi bener-bener mobil itu tenaganya nggak ada, hilang aja, tiba-tiba hilang aja, mau digas gimana pun tetap hilang aja pokoknya, karena kampas koplingnya habis. Jadi mobil ini Xenia yang biasa gua pakai ini, jadi ceritanya kemarin mudik, karena selama ini mobil banyak dibawa sama bapake gitu kan. Jadi gue baru megang mobil itu sebelum mudik. Nah, posisi gue baru megang mobil sebelum mudik, ngerasain emang pertama, jadi pertama kurang responsif gitu kan tenaganya gitu kan. Jadi pertama kurang responsif tenaganya di putaran atas gitu ya. Jadi waktu masuk gigi 1 dan gigi 2 itu rasanya masih normal, masih ngehentak, masih responsif tenaganya. Tapi begitu di 3, 4 dan 5 itu kurang gitu loh. Jadi dia pelan dulu, hantar dulu pelan, baru dia mau ngehentak gitu loh. Gue agak sedikit aneh emang, kok mobil begini rasanya. Akhirnya pulang dari mudik itu langsung gua bawa ke satu bengkel langganan gua gitu kan. Dan bener aja, ternyata waktu pas dibuka kampas koplingnya udah mulai tipis. Dan pertama kampas kopling, yang kedua plat kopling atau yang biasa dibilang matahari gitu kan, bahasa awamnya itu matahari, dan release bearing. Jadi gitu. Jadi gua ganti itu satu set, lumayan, tapi dengan dana yang agak sedikit lebih banyak itu gua dapat part yang ori gitu kan. Jadi bener-bener ori, dan alhamdulillahnya waktu gua mudik sampai gitu loh kan. Gue di jalan tuh, gue di tol tuh kan udah sempet macet, one way itu macet, posnya juga macet. Gue waduh, nih kampas kopling kondisinya begini gitu kan. Jadi alhamdulillah sampai gitu loh. Oke, kita lihat ini kampas koplingnya punya gue yang sudah hampir habis. Yes, ini yang tadi gue bilang tadi, ini ada kampas kopling, ini ada plat koplingnya atau yang dibilang matahari, dan
Ini release bearing. Pertama, kalau ngeliat kondisi dari kampas kopling gua, ini kondisinya dia udah tipis. Jadi permukaan kampasnya juga tipis dan udah banyak banget gesekan gitu kan, kayak semacam gores di permukaan kampasnya. Nah, bisa dilihat sendiri. Dan begitupun kampas sebaliknya sama, ini juga udah gores gitu kan. Jadi dan ini release bearing. Ini release bearing. Jadi dia dasar apa ya? Intinya fungsinya si release bearing ini posisinya itu ada di bak kopling. Nah, jadi si release bearing ini kalau misalnya yang masih bagus, dia halus gitu loh muternya. Nah, sedangkan ini nih begitu diputer dia ada kayak grek 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 gitu. Jadi udah intinya udah abnormal lah bearingnya. Jadi ya si bagian permukaan ini dia tertempel di sini. Nah, Pak, tertempel di sini dan bisa dilihat ini plat kopling matahari gue juga udah kena. Jadi kemakan sama si ini gitu kan. Jadi dia itu cukup berat karena tekanan yang dirasakan release forknya terjadi pada saat diafragmanya berputar di bagian ininya gitu kan. Kondisi plat koplingnya juga ini dia udah kena di sini. Ini kalau ngelihat spare part yang emang kondisi plat koplingnya sudah mau habis. Jadi ini dia di sini udah kena gores. Jadi kayak dekok gitu loh. Jadi posnya tuh di sini ini dekok tuh. Bisa dilihat dekok gitu kan. Emang udah wayahnya ganti. Nah, ini untuk bagian permukaannya yang nempel sama kampas koplingnya. Ini juga udah mulai gosong. Ini juga udah mulai gosong kayak kebentur, jadi kayak kemakan. Jadi ini 1 2 3, ini gua ganti semua satu set yang ada di dalam satu sistem komponen kampas kopling itu kan. Kebetulan kilometer mobil gua 144.000 dari baru, belum pernah diganti kan. Jadi mungkin emang udah wayahnya lah, emang udah wayahnya pergantian plat kopling gitu kan, ketimbang posisinya nanti gua habis di jalan lebih mahal dan pastinya lebih repot. Karena seperti yang gue bilang tadi, gue pernah punya pengalaman habis plat kopling di jalan. Jadi rasanya kayak apa itu nggak enak banget gitu kan. Biasanya ciri-cirinya kalau yang gue rasain itu putaran mesin tinggi. Jadi putaran mesin tinggi itu karena si clutch disknya itu dia sudah mulai licin, jadi mesin bekerja lebih keras. Nah, yang kedua yang gue rasain juga, jarak injak pedal kopling itu pendek gitu loh. Jadi kemarin juga sempet si pedal kopling itu kayak yang apa ya, ngampleh. What the meaning of ngampleh gitu kan. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengguna mobil manual bisa dirasain juga di situ, apalagi kilometer mobil teman-teman udah di atas 120, 130. Mendingan wanti-wanti deh gitu kan. Lebih baik ganti sebelum emang itu habis. Dan yang ketiga yang gua rasain waktu ngoper gigi atau perpindahan gigi, semacam ada step. Jadi semacam ada step dan kaku gitu loh. Mungkin itu yang menjadi
kendala karena kampas koplingnya sudah mulai habis gitu kan. Yes, mungkin itu dulu yang bisa gua sampein. Intinya bukan gua sampein ya, berbagi pengalaman, sharing. Karena kebetulan mobil gue juga manual, jadi gue juga punya pengalaman gimana rasanya habis kampas kopling di jalan. Jangan sampai deh gitu kan, bagi teman-teman juga yang pengguna mobil manual, jangan sampai ngerasain hal yang sama kayak gue gitu loh. Jadi itu dulu yang bisa gue bagiin. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Siapa tahu teman-teman ada yang punya pengalaman gak enak ya sebenarnya, kayak gua yang gua alamin. Tapi semoga enggak gitu kan. Kalau emang ada yang punya pengalaman, bisa di share di kolom komentar, kita sharing gitu kan, nggak apa-apa. Kalau emang video ini bermanfaat, silahkan di share. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.